Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di sini Aulia Rahman Afriansyah. Pada video ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir dengan judul Analisis Sentimen Keracunan Makanan, Program Makanan Bergizi Gratis dari Sosial Media menggunakan klasifikasi NAPBS. Nah, penelitian ini membahas bagaimana opini masyarakat terhadap program MBG atau makanan bergizi gratis ini, khususnya terkait isu keracunan makanan, dapat dianalisis secara otomatis menggunakan pendekatan machine learning. Adapun bagian latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya di sini, program makanan bergizi gratis atau MBG ini merupakan salah satu program nasional yang digagas oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi anak sekolah. Nah, program ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik, namun dalam implementasinya muncul beberapa permasalahan di lapangan. Nah, permasalahan di lapangan itu pula dapat berupa laporan dugaan keracunan makanan yang dialami oleh siswa penerima MBG di beberapa daerah. Nah, kasus ini memicu reaksi masyarakat yang sangat besar, terutama di media sosial. Nah, banyaknya masyarakat menyampaikan keluhan kritik, dukungan, hingga opini netral melalui kolom komentar YouTube pada video, berita, maupun diskusi publik terkait MBG. Nah, permasalahannya, jumlah jumlah komentar, jumlah komentar tersebut sangat banyak dan bersifat tidak struktur dan tidak rapi. Nah, jika dianalisis secara manual, maka prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pendekatan berbasis data atau dan otomatis untuk memahami bagaimana sentimen masyarakat terhadap program MBG, khususnya dalam konteks isu keracunan makanan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Adapun bagian rumah masalahnya ini, berdasarkan latar belakang yang kita sebutkan tadi, eh rumusan masalahnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Nah, yang pertama itu bagaimana cara kita mengumpulkan dataset komput komentar YouTube, komentar YouTube yang relevan dan berkualitas untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap program makanan bergizi gratis atau MBG. Yang kedua itu bagaimana melakukan pra prom pra pemrosesan data untuk mengubah teks komentar mentah menjadi data yang siap digunakan dalam analisis sentimen. Yang ketiga itu bagaimana menerapkan algoritma NetBS untuk mengklasifikasikan sentimen komentar menjadi kategori positif, negatif, dan netral, serta memfiltering kata-kata yang sering muncul. Lanjut ke jadi untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap program makan bergizi gratis berdasarkan komentar YouTube. Nah, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui distribusi sentimen masyarakat serta membangun sebuah aplikasi analisis sentimen yang dapat digunakan secara interaktif oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai bahan kebijakan. Lanjut kita ke metode metode penelitian. Nah, yang dimana tahap pertama dari metode penelitian ini yaitu pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan dari komentar YouTube tadi menggunakan bantuan aplikasi APV, pengambilan data yang dilakukan pada video yang membahas program MBG dengan kata kunci agar data yang diperoleh tetap relevan. Nah, tahap kedua adalah pre-processing data. Nah, pada pre-processing data ini dilakukannya pembersihan teks untuk menghilangkan noise seperti URL, simbol, angka, karakter, serta yang lainnya untuk melakukan cache folding dan stop word removal dengan waitlist. Tujuannya, tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan teks yang bersih dan representatif terhadap opini pengguna.
Nah, tahap ketiga adalah extractive fitur menggunakan TF-IDF. Nah, pada metode ini digunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma machine learning. Terus yang tahap keempat yaitu penanganan data tidak seimbang menggunakan SMOD. Nah, teknik ini digunakan karena distribusi sentimen dalam dataset tidak seimbang sehingga perlu diseimbangkan agar model tidak bias. Nah, tahap kelima adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes. Algoritma ini dipilih karena sederhana, efisien, dan cocok untuk data teks ini. Itu tahap terakhir itu evaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan selanjutnya tahap deployment dan berakhir. Adapun di sini hasil penelitian. Jadi di sini kami menggunakan penelitian ini berjumlah 3.263 komentar YouTube, yang mana setelah melalui tahap pre-processing dan permodelan dilakukan evaluasi terhadap model lab bias yang digunakan. Jadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi sebesar 87%. Yang dimana nilai presisi yang tinggi ini diperoleh pada kelas sentimen positif yang menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali komentar positifnya masyarakat. Nah, eh, hasil i- hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi preprocessing, teks, TF-IDF, SMOD, dan NetBS mampu menghasilkan model klasifikasi sentimen yang cukup optimal dan dapat diandalkan untuk analisis opini publik. Baik, kita lanjut ke pembahasan codingannya. Di sini yang pertama ada dataset. Nah, untuk dataset ini yang kita ambil dari komentar YouTube tadi sebanyak 3.263 tadi. Terus untuk Python-nya di sini yang pertama ada analisis sentimen PY. Nah, pada analisis sentimen Python ini pertama untuk dijelaskan dev info dan dev describe. Nah, pada bagian ini kami memuat dataset komentar YouTube yang telah dikumpulkan sebelumnya ke dalam sebuah data frame menggunakan library Pandas. Nah, dataset ini berisi komentar masyarakat terkait program makanan bergizi gratis beserta label sentimennya. Nah, setelah dataset dimuat, kami melakukan pemeriksaan awal menggunakan fungsi info untuk mengetahui struktur data tipe setiap kolom serta apakah terdapat missing values. Selain itu, fungsi describe ini digunakan untuk melihat statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum,
dan sebaran data numerik. Nah, langkah ini penting dilakukan sebelum preprocessing karena kualitas dan struktur data yang ada di sini tadi sangat mempengaruhi performa model machine learning yang akan dibangun kita nanti. Selanjutnya, penanganan missing values. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan awal tadi, ditemukan beberapa missing values pada kolom author dan video ID. Nah, karena dataset tadi merupakan dataset berbasis teks dan jumlah missing values relatif kecil, kami memutuskan untuk tidak menghapus baris data tersebut. Nah, sebagai gantinya, missing values ini diisi menggunakan placeholder seperti yuknon author dan yuknor video. Nah, pendekatan ini dipilih agar informasi penting lain dalam baris tersebut, khususnya isi komentar dan label sentimen, tidak ikut terhapus. Nah, adapun di sini bagian stop words. Nah, clean YouTube comment. Nah, pada bagian ini merupakan bagian paling krusial. Nah, dalam analisis sentimen ini. Nah, komentar YouTube itu memiliki karakteristik teks yang tidak baku dan banyak simbol, seperti URL, kata berulang, terus variasi penulisan informal, dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu dibuat fungsi khusus bernama Clean YouTube Comment. Nah, yang dimana Clean YouTube Comment ini berfungsi untuk membersihkan teks sebelum diproses oleh model. Nah, tahap pertama ini ya ada case folding. Nah, case folding itu yaitu mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil kata-kata agar kata-kata yang dalam bentuk kapitalnya itu tadi berbeda, jadi tidak dianggap sama. Nah, selanjutnya dilakukan penghapusan URL, mention, dan hashtag karena elemen-elemen tersebut tidak memiliki makna sentimen. Nah, terus kemudian karakter khusus YouTube. Nah, ini seperti teks dalam tanda kurung dan karakter berulang tuh dihapus. Terus atau dinormalisasikan juga bisa. Nah, angka dan tanda baca juga dihilangkan untuk mengurangi noise. Setelah itu dilakukan normalisasi spasi agar teksnya menjadi rapi. Nah, tahap terakhir itu stop words. Nah, di bagian stop words ini kata-kata umum itu dihapus, namun kata negasi seperti tidak dan bukan atau tetap dipertahankan karena sangat berpengaruh terhadap makna sentimen. Nah, selain itu, kata sentimen kuat juga dimasukkan dalam whitelist agar tidak terhapus. Misalnya di sini ada cleaning, terus contoh hasilnya yang setelah di cleaning di sini. Terus ada fungsi untuk analisis distribusi sentimennya yang akan tampil di bagian aplikasi. Lanjut ke untuk fungsi model TF-IDF. Nah, setelah teks tadi dibersihkan dan data teks itu perlu diubah menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, untuk tujuan ini digunakan yang namanya metode atau model TF-IDF, yaitu TF-IDF Vectorizer. Nah, TF-IDF ini memberikan bobot pada kata berdasarkan seberapa sering kata tersebut muncul dalam satu dokumen dan seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dataset dengan menggunakan unigram dan biagram. Me- Model dapat menangkap Model ini dapat menangkap konteks kata tunggal maupun pasangan kata seperti makan gratis, eh terus anak sehat, anak pintar, dan lain semacamnya. Terus parameter max features ini yang dimana digunakan untuk membatasi jumlah fitur agar model tetap efisien dan tidak terlalu kompleks. Yang dimana di sini 6.000. Terus ada label label encoder. Nah, di bagian label encoder ini, nah
berfungsi untuk label sentimen yang awalnya berupa teks tadi, seperti positif, negatif, dan netral, itu diubah menjadi bentuk numerik agar dapat diproses. Nah, proses ini dilakukan menggunakan label encoder tadi. Nah, selanjutnya dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% dan 20%. Dengan parameter stratify bertujuan untuk menjaga proporsi kelas sentimen agar tetap seimbang pada kedua subset data. Adapun SMOD. Nah, SMOD tadi berfungsi untuk menyeimbangkan dataset yang tidak seimbang. Nah, di mana beberapa kelas di dataset itu memiliki jumlah data yang lebih sedikit. Nah, untuk mengatasi masalah itu digunakanlah teknik SMOD ini. Nah, SMOD itu bekerja dengan membuat data sintetis untuk kelas minoritas berdasarkan kemiripan data terdekat. Dengan demikian, model tidak menjadi bias terhadap kelas mayoritas dan dapat belajar secara lebih seimbang. Ini ada yang kedua itu modeling pakai NetBase. Nah, untuk ini model klasifikasi yang digunakan itu multinomial NetBase. Nah, algoritma ini sangat cocok untuk data tes karena bekerja berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan classification report. Nah, classification report ini mencakup precision, recall, F1 score, dan akurasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sebesar 87%. Nah, performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan sentimen komentar. Ini simpan model, vectorizer, dan label encoder. Nah, untuk dalam simpan model ini, nah model yang telah dilatih tadi kemudian disimpan ke dalam file pickle ini. Hal ini dilakukan agar model dapat digunakan kembali tanpa perlu training ulang, khususnya saat diintegrasikan ke dalam aplikasi Streamlit nanti. Adapun selanjutnya bagian training Dobert Python. Nah, pada bagian training Dobert ini masuk ke bagian config. Nah, di config ini bagian ini berisi konfigurasi utama training. Nah, model dasar yang digunakan adalah Indobird Base. Nah, itu model BERT yang telah dilatih khusus untuk bahasa Indonesia. Nah, ada pula parameternya di sini, yaitu max length, menentukan panjang, terus batch size. Gimana batch size ini menentukan jumlah data yang diproses sekaligus, terus epoch. Epoch menentukan berapa kali seluruh dataset dilatih, dan learning rate mengatur kecepatan pembaruan bobot model. Terus cek GPU, nah cek GPU di sini berfungsi untuk mengecek apakah GPU itu tersedia atau tidak. Nah, jika GPU tidak tersedia, maka training ini akan dijalankan oleh CPU. Tapi bila pun dengan GPU, maka proses trainingnya akan lebih cepat dengan menggunakan GPU. Sedangkan untuk menggunakan CPU akan lebih lama. Terus bagian load dataset. Nah, untuk load dataset ini digunakan sebagai dataset pada NetBS, namun di sini digunakan kolom cleaned common. Nah, yang dimana cleaned common ini berfungsi agar teks yang masuk dalam model sudah bersih. Nah, label sentimen diambil dari kolom sentimen reliable. Terus ini ada label mapping. Nah, mapping label ini model deep learning hanya dapat memproses label dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, label sentimen ini diubah menjadi angka, yaitu negatif menjadi 0, eh, netral menjadi 1, dan positif menjadi 2. Positif menjadi 2. Terus ada bagian split data. Nah, pada bagian split data ini dataset menjadi data training dan validation dengan perbandingan 80% dan 20%. Nah, penggunaan stratifying labels ini bertujuan untuk menjaga proporsi kelas sentimen agar tetap seimbang pada kedua subset data.
Nah, untuk tokenizer ini, di tokenizer ini bertugas untuk mengubah teks eh menjadi token yang dapat dipahami oleh model BERT nanti. Nah, Indomart itu menggunakan word piece tokenization, yaitu memecah kata menjadi subkata agar dapat menangani kata tidak baku atau kata baru. Di sini ada dataset kelas. Nah, dataset kelas ini digunakan untuk mengubah data teks yang menjadi label format tensor PyTorch. Setiap teks akan ditokenisasi, dipotong jika terlalu panjang dan diberi padding agar panjangnya seragam. Nah, kelas ini memungkinkan data diproses secara batch saat training. Terus bagian load model, nah di bagian load model ini, model Indrober itu dimuat dengan layer klasifikasi di bagian akhir, memiliki tiga output kelas yaitu negatif, netral, dan positif. Nah, bobot yang awal model berasal dari pre-trained Indobird. Nah, kemudian akan disesuaikan melalui fine tuning. Terus ada training argument. Nah, training argument ini berfungsi untuk mengatur seluruh proses training, nah termasuk forward pass, backward pass, evaluasi, dan penyimpanan model terbaik secara otomatis. Nah, dengan trainer API ini, proses training menjadi lebih terstruktur dan minim errornya. Adapun di bagian shape model, nah setelah training selesai tadi, model disimpan agar dapat digunakan kembali di aplikasi Streamlit nanti. Aplikasi dilakukan menggunakan classification report untuk mengetahui form model pada data validasi. Lanjut kita ke app Python. Nah, untuk di app Python ini, yang pertama pada penjelasan config-nya itu, nah pada bagian ini, config ini bertujuan untuk mengatur tampilan aplikasi Streamlit nanti, seperti judul, halaman, lebar layout agar lebih nyaman dilihatnya. Terus ada load model, NetBeans. Nah, load model ini, model NetBeans, TF-IDF, dan model encoder dimuat dalam file pickle. Nah, dekorator CTCS resource-nya di sini berfungsi untuk memastikan modelnya itu hanya di-load sekali untuk meningkatkan forma aplikasinya. Terus bagian ini load Indobird atau lazy loading. Nah, model Indobird ini hanya dimuat ketika pengguna memilihnya. Nah, jadi hal ini nih bertujuan untuk menghemat memori dan mempercepat waktu startup aplikasinya. Lanjut ke bagian pre-processing function. Nah, pada pre-processing ini dibuat sama persis dengan pre-processing saat training tadi. Nah, hal ini penting agar teks input pengguna diproses dengan cara konsisten dengan data training. Ya, ada bagian header, terus model selector, dropdown, sebelum tabs. Terus ada tabs, sama nanti ada dijelaskan ada analisis, processing, word counter, ada di aplikasi nanti. Masuk ke bagian tab analisis. Nah, untuk tab analisis ini, pada tab ini nih dapat memasukkan komentar, lalu sistem akan membersihkan teks tersebut, terus mengubah teks itu menjadi vektor, lalu memprediksi sentimen. Nah, setelah diprediksi itu hasilnya akan ditampilkan di dalam laman tersebut serta confidence score-nya juga. Ini. Terus bagian pre-processing. Nah, pada bagian ini tab itu memberikan transparansi proses preprocessingnya. Jadi pengguna itu dapat melihat tahap-tahap pembersihan teks sehingga sistem tidak bersifat black box. Jadi nanti di dalam demo aplikasi itu, pengguna itu dapat melihat secara detail bagaimana proses pembersihan aplikasi itu berjalan. Dari kata-kata menghilangkan kata-kata yang tidak relevan atau spasi, tanda ketik, dan pokoknya yang membuat teksnya akan menjadi bersih. Mana sini ada text cleaning.
Kita langkah cleaningnya akan keluar. Masuk ke tab word counter tadi. Nah, pada fitur ini menampilkan kata-kata sentimen yang ditemukan pada input pengguna berdasarkan kamus kamus kata positif dan negatif. Nah, word counter ini membantu interpretasi hasil prediksi model. Baik, kita lanjut ke bagian demo aplikasinya. Baik, kita lanjut di sini pada bagian demo aplikasi. Yang dimana pada demo aplikasi ini, yang pertama di sini menampilkan judul dari aplikasi tersebut yaitu analisis sentimen MBG. Yang di sini ada makanan bergizi gratis, terus analisis sentimen komentar. Terus dapat pilihan model yang mana di sini tersedia NetBase plus type IDF dan Indobird. Untuk kali ini kita akan menggunakan NetBase type IDF. Baik, di sini kita akan mencoba contoh buat anak lebih. Terus kita analisis sentimen. Oke, yang dimana di sini bakal hasilnya akan tertampil yang dimana hasil analisis yang diprediksi oleh NetBase dan TWDF itu ada negatif sebanyak 38,3%, terus netral sebanyak 40,8%, terus positif sebanyak 20,8%. Yang dimana di sini lebih dominan netral, jadi confidence score-nya di sini 40,8%. Lanjut ke bagian tab preprocessing. Nah, di sini diambil dari membuat anak lebih fokus menjadi dibuat ke teks bersih menjadi anak fokus. Kita lihat dari angka cleaningnya. Nah, yang dimana eh pada lowercase sini membuat anak lebih fokus dikarenakan tidak ini ada huruf kapital dan lain semacamnya. Jadi kalimat tetap sama. Terus URL mention hashtag tidak ada karena itu kalimat tetap sama. Terus hapus karakter khususnya tidak ada karena itu kalimat masih tetap sama. Karakter berulang. Terus angka tanda baca baru normalisasi spasi karena sudah benar jadi tidak ada kalimat yang hilang. Lalu untuk hapus stop wordnya baru di sini ada kalimat yang hilang itu kalimat membuat dan lebih. Yang mana di sini untuk teks bersihnya menjadi anak fokus. Nah, pada step kedua itu tab IDF factorization di mana teks yang sudah bersih tadi diubah menjadi vektor angka menggunakan tab IDF atau term frequency inverse document frequency. Term frequency seberapa sering kata yang muncul dalam dokumen, IDF inverse document frequency, seberapa unik kata tersebut di seluruh dataset. Terus hasilnya ini ya, vektor dengan 6.000 fitur atau kata atau diagram penting. Yang mana di sini dilihatkan yaitu shape vektornya sebanyak sekian, segini, terus jumlah fitur non zeronya ada segini.
tampilkan. Untuk step 3 itu model prediction atau net Bayes yang dimana multinomial net Bayes ini menghitung probabilitas untuk setiap kelas sentimen, di mana yang terdapat tadi negatif 38,35%, terus netral 40,3%, positif 20,40%. Nah, dari prediksi ini kelas dengan probabilitas tinggi itu adalah netral tadi. Terus ada step 4 ini yaitu label decoding. Nah, pada label decoding ini hasil prediksi tadi model atau angka diubah menjadi label teks yang mana prediksi model satu jadi label sama dengan netral. Yang mana tadi pada mapping label encodernya tadi 0 sama dengan negatif, 1 sama dengan netral, 2 sama dengan positif. Lanjut ke bagian tab word counter. Nah, pada bagian word counter ini eh dikasih itu kata positif dan kata negatifnya. Nah, kata-kata yang mendasari sentimen positifnya itu bagus, baik, berhasil, manfaat, dan segala macamnya yang ada di kata tadi. Terus kata negatifnya asingkan, terancam bahaya, bobrok, dan segala macamnya yang berunsur negatif. Yang dimana dari hasil analisis tadi membuat anak lebih fokus, tidak ada di kata positif, terus kata negatif juga tidak ditemukan. Yang dimana hasil sumerinya di sini adalah dominan netral. Baik. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.